pagi Indonesia. Hai anak-anak sahabat Erlangga, selamat datang di Erlangga Classroom. Erlangga Classroom adalah tayangan persembahan penerbit Erlangga yang akan membantu semua sahabat Erlangga belajar bersama dari rumah. Nah, hari ini bersama dengan Ibu, bisa kalian panggil Ibu Tatip, kita akan belajar tentang TKA Saintek Biologi. Nah, materi ini adalah untuk anak-anak sahabat Erlangga semuanya untuk jenjang MIPA kelas 12. Nah, selama acara berlangsung, jangan lupa ya anak-anak sahabat Erlangga semuanya bisa langsung bertanya di kolom komentar. Oke, bagaimana? Sudah semangat belajarnya kan? Yuk kita simak bersama materi penjelasan yang akan kita bahas pada hari ini. Oke, nah hari ini, siang ini, Ibu Tatip akan menemani kalian untuk belajar bersama materi biologi. Nah, sebelumnya ada yang ingin Ibu sampaikan tentang materi ataupun soal-soal yang sering keluar setiap tahunnya dalam UTBK Saintek, terutama materi biologi. Nah, di sini ada tabel yang bisa kalian lihat semuanya, kalian perhatikan. Materi yang paling sering muncul itu adalah tentang sel, jaringan, dan juga organ. Nah, kemudian disusul dengan struktur jaringan dan juga fungsi alat tubuh pada manusia. Lalu disusul dengan genetika dan mutasi, kemudian ada metabolisme sel, lalu ada ekologi, virus, monera, protista, dan fungi, lalu disusul plantae, ada animalia, kemudian ada bioteknologi, lalu ada asal-usul kehidupan dan juga evolusi, kemudian ada pertumbuhan dan perkembangan, hereditas manusia, klasifikasi makhluk hidup, dan juga keanekaragaman pada makhluk hidup. Nah, dari beberapa materi yang biasa keluar dalam soal UTBK, maka hari ini akan kita bahas bersama beberapa materi ataupun soal untuk membantu kalian memahami dari beberapa, terutama yang masuk ke dalam top 5 materi biologi UTBK. Oke. Nah, kita mulai untuk materi yang pertama, yaitu di sini ada sel, jaringan, dan juga organ. Nah, apa saja sih contoh-contoh dari soal yang terkait dengan materi ini? Oke, kita lihat dulu materi yang pertama. Nah, di sini Ibu tampilkan ada gambar tentang sel. Kemudian ada bagian yang ditunjuk dengan huruf X. Nah, bagian yang ditunjuk oleh X ini bersifat semi permeabel. Nah, fungsi yang didukung oleh sifat tersebut adalah apakah A. Menyintesis protein dalam sel, B. Membantu proses respirasi sel, C. Membentuk vakuola dan lisosom, D. Menyekresi enzim dan berperan dalam pencernaan sel, atau E. Mengatur keluar masuknya molekul-molekul. Nah, sebelum kita jawab pertanyaan berikut ini, maka ada beberapa yang harus kalian pahami di sini. Oke, bagian X itu adalah bagian yang bisa kita sebut dengan membran sel. Bagian ini merupakan bagian terluar yang berfungsi untuk melindungi inti sel dan juga beberapa bagian organel sel yang ada di dalam. Lanjut, membran sel ada juga yang menyebutnya dengan membran plasma. Jadi, membran sel dan membran plasma itu adalah sama. Nah, membran plasma ataupun membran sel berfungsi untuk memisahkan antara sel dengan lingkungan terluarnya. Nah, berikutnya, apa saja sih sifat-sifat yang dimiliki oleh membran plasma? Nah, kita lihat di sini ada beberapa sifat. Yang pertama, yaitu sifat impermeabel. Sifat impermeabel ini merupakan sifat yang dimiliki oleh membran plasma ataupun membran sel yang tidak memberikan izin kepada siapapun dari luar sel untuk bisa masuk ke dalam. Jadi seperti pintu selalu terkunci, tidak boleh ada yang memasuki. Nah, ini yang disebut dengan sifat impermeabel. Kemudian sifat yang kedua adalah permeabel. Sifat permeabel ini kebalikan dari sifat impermeabel, di mana pada membran plasma atau membran sel yang bersifat permeabel diartikan sebagai sifat yang memungkinkan semua zat bisa masuk dan melewati sel, sehingga nanti bisa masuk ke dalam bagian sel di sini.
Nah, ini adalah kebalikan dari sifat impermeable. Biasanya untuk sifat membran permeable seperti ini dimiliki oleh membran plasma yang sudah rusak ataupun yang hampir mati. Sehingga di sini menyebabkan sel-sel tidak bisa bertahan hidup. Kenapa? Karena semua zat itu bisa masuk ke dalamnya. Jadi kalau kita ibaratkan pintu, pintu ini selalu terbuka lebar dan siapapun boleh masuk. Nah, jadi membran plasma yang sifatnya permeable artinya semua zat apapun bentuknya bisa masuk. Nah, ini bisa menyebabkan kerusakan pada sel. Lalu yang ketiga, ada sifat semi permeable. Sifat semi permeable ini merupakan sifat yang memungkinkan hanya zat-zat tertentu saja yang dibutuhkan oleh sel untuk bisa masuk ke dalam sel. Biasanya, membran plasma atau membran sel yang memiliki sifat semi permeable berada dalam kondisi yang normal. Artinya, membran sel dalam keadaan yang normal, dalam keadaan yang tidak rusak, di sini dia bisa melakukan sifatnya, yaitu semi permeable. Artinya, apa sih artinya untuk semi permeable ini? Nah, artinya membran plasma atau membran sel ini bisa dilewati oleh molekul, ion, ataupun senyawa atau zat tertentu. Tetapi hanya tertentu saja, tidak bisa sembarangan senyawa, molekul, atau ion bisa masuk. Nah, itu yang dimaksud dengan semi permeable. Nah, dari penjelasan yang sudah Ibu sampaikan tadi, tentunya kalian sudah tahu ya jawabannya yang mana. Ya, betul sekali jawabannya yang E, yaitu sifat yang didukung oleh semi permeable atau membran ini adalah sifat di mana bagian X bisa mengatur keluar masuknya molekul-molekul. Oke, sudah paham semuanya sahabat Erlangga? Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, masih seputar sel, jaringan, dan juga organ. Oke, kita lanjut untuk bagian berikutnya. Di sini Ibu tampilkan ada gambar dari membran sel atau membran plasma. Nah, ini kaitannya dengan mekanisme transport pada membran sel. Nah, pertanyaannya, pada transport aktif, sel akan mengeluarkan energi untuk mengangkut molekul polar, seperti ion kalium dan juga ion natrium. Nah, ion kalium dapat melewati membran karena kebutuhan akan ion kalium di dalam sel tinggi. Pemasukan ion kalium ke dalam sel terjadi karena apa? Apakah A, ion kalium yang berikatan memicu dilepaskannya gugus fosfat yang semulanya berikatan dengan protein, atau B, setiap pengeluaran 3 ion natrium akan diimbangi dengan pemasukan 2 ion kalium dari luar sel, atau C, fosforilasi yang menyebabkan masuknya ion kalsium sehingga menyebabkan ion natrium kehilangan afinitasnya dan ion natrium keluar sel, atau D, di dalam sel saraf, ion kalium penting untuk mempertahankan kegiatan listrik dan juga memacu transport aktif zat-zat lain. Ataukah E, lepasnya gugus fosfat yang menyebabkan protein kembali ke bentuk awalnya yang memiliki afinitas rendah terhadap ion kalium. Nah, kita simak penjelasan dari Ibu untuk soal ini. Oke, kita lihat. Untuk mekanisme transport pompa natrium kalium termasuk mekanisme transport aktif. Nah, perlu kalian ketahui ada beberapa jenis transport pada membran. Nah, sebelum Ibu ke transport aktif, Ibu menyebutkan dulu beberapa contoh yang lain, yaitu adalah difusi dan juga osmosis. Nah, kedua ini termasuk ke dalam transport pasif. Lalu ada transport aktif, di mana pada transport aktif ini berperan penting dalam proses pemindahan zat dari konsentrasi yang rendah ke konsentrasi yang tinggi. Tentunya di sini dengan melawan perbedaan konsentrasi. Nah, bagaimana ion kalium dan juga natrium ini bisa keluar masuk membran sel? Nah, bagaimana mekanismenya? Di sini kita bisa melihat ion natrium dan kalium dapat melewati membran karena kebutuhan ion kalium itu tinggi. Jadi kebutuhan ion kalium di dalam sel itu tinggi, sehingga dibutuhkan lagi pemasukan ion kalium dari luar sel untuk bisa masuk ke dalam sel.
Nah, fungsinya apa atau perannya apa? Nah, di sini kita bisa melihat peran ion kalium itu sangat penting untuk mempertahankan kegiatan listrik dan juga untuk transport aktif zat yang lainnya. Jadi, kita bisa menyimpulkan bahwa pertanyaan di samping ini, pemasukan ion kalium ke dalam sel terjadi karena D jawabannya. Nah, kita kembali dulu ke soal yang tadi, jawabannya D, berarti di dalam sel saraf, nah jadi hubungannya ada dengan sel saraf, di mana ion kalium ini penting sekali untuk mempertahankan kegiatan listrik dan juga untuk memicu atau memacu transport aktif zat-zat yang lain. Ya, bagaimana? Sudah lumayan paham ya untuk mekanisme transport aktif pada pompa natrium dan kalium. Kita lanjut untuk soal berikutnya. Nah, kita lanjut ke jaringan. Di sini ada gambar penampang melintang pada bagian daun. Nah, tentunya paling juga sudah tidak asing ya dengan gambar penampang melintang daun ini. Nah, pertanyaannya, jaringan pada daun yang menjadi tempat terjadinya fotosintesis ditunjukkan oleh nomor berapa? Apakah 1 dan 3, 1 dan 5, 2 dan 3, 2 dan 4, atau 4 dan 5? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, maka kita perlu tahu bagian-bagian dari nomor 1, 2, 3, dan 4, dan 5 itu apa saja. Kita simak penjelasan dari Ibu tentang bagian-bagian pada gambar penampang melintang daun. Nah, yang pertama, nomor 1 ini adalah epidermis bagian atas, di mana berfungsi untuk melindungi jaringan di bawahnya, termasuk jaringan pada nomor 2, 3, 4, dan 5. Lalu, nomor 2 apa? Nah, pasti kalian sudah tahu ya, yang bentuknya selnya ini rapat, kemudian berjejer-jejer, letaknya di bawah epidermis. Nah, pasti sudah tahu nih, warnanya hijau juga. Iya, benar ya. Nomor 2 ini adalah jaringan palisade atau bisa kita sebut dengan jaringan pagar, karena bentuknya sangat rapat seperti pagar. Nah, untuk jaringan palisade ini berfungsi dalam proses fotosintesis. Kenapa? Karena pada jaringan palisade mengandung banyak klorofil. Nah, tentunya kalian juga sudah paham manfaat atau fungsi klorofil dalam jaringan tumbuhan, yaitu untuk proses fotosintesis. Berikutnya, nomor 3. Oke, di sini ada 2 bagian warna yang berbeda. Ada warna pink untuk nomor 5 dan ada warna biru untuk nomor 3. Nah, apa sih nomor 3 dan 5 ini? Kita lihat di nomor 3 dulu. Nomor 3 adalah jaringan floem, atau di sini berfungsi dalam proses distribusi hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, kalau nomor 3 floem berarti tahu ya nomor 5. Tapi sebelum nomor 5, kita ke nomor 4 dulu nih. Warnanya hijau, bentuknya tidak beraturan, kemudian ada rongga-rongganya. Nah, kira-kira yang berongga itu jaringan apa ya? Oke, pasti sahabat Erlangga sudah tahu bagian jaringan yang berongga pada daun. Iya, benar sekali. Nomor 4 itu adalah jaringan spons. Jaringan spons itu berfungsi sebagai tempat fotosintesis, jadi sama dengan nomor 2, jaringan palisade. Nah, selain fungsinya sebagai tempat fotosintesis, jaringan spons ini juga bermanfaat atau berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan dari hasil fotosintesis. Nah, jadi jaringan 4 dan jaringan 2 ini yang melaksanakan fungsi fotosintesis. Berikutnya, untuk nomor 5 yang berwarna pink ditunjukkan yaitu adalah jaringan xilem, di mana jaringan ini sebagai tempat atau sebagai jaringan yang berfungsi dalam mengangkut air dan juga unsur hara, mineral dari akar sampai ke daun. Nah, sudah paham ya bagian-bagian dari nomor 1, 2, hingga 5. Nah, berarti sekarang kita bisa menjawab soal yang ada di samping. Nah, kira-kira bagian mana sih yang sebagai tempat terjadinya fotosintesis? Nah, seperti yang sudah kita bahas tadi ya, di bagian penampang ini ada nomor 2, jaringan palisade, dan ada nomor 4, jaringan spons yang berperan dalam proses fotosintesis. Jadi di sini jawabannya adalah D, 2 dan 4.
Nah, sahabat Erlangga, jangan lupa untuk memahami setiap bagian pada penampang melintang daun, baik jenis jaringannya ataupun fungsi dari masing-masing jaringan tersebut. Next, kita lanjut ke soal berikutnya. Masih di dalam tumbuhan, tetapi kita agak ke bawah nih. Tadi di daun, sekarang kita menuju ke akar. Ini adalah penampang dari akar tanaman. Pertanyaannya, sel-sel penyusun akar yang dindingnya sering mengalami penebalan ditunjukkan oleh nomor apakah 1, 2, 3, 4, atau 5. Nah, sebelum menjawab, kita harus mengetahui dulu bagian-bagian dari nomor 1 sampai 5. Yuk, kita simak bersama bagian-bagian tersebut apa saja. Yang pertama ada endodermis. Nah, ini yang melingkar adalah endodermis. Kemudian nomor 2, perisikel yang ditunjukkan dengan warna ungu. Lalu nomor 3 ada xilem ditunjukkan dengan warna merah. Kemudian ada phloem ditunjukkan dengan warna hijau. Dan yang terakhir adalah nomor 5, di sini merupakan korteks. Nah, kira-kira bagian mana yang mengalami penebalan di antara 1, 2, 3, 4, dan 5? Oke, kita lihat. Sel-sel penyusun akar yang mengalami penebalan yaitu adalah endodermis. Jadi langsung bisa kita jawab ya. Untuk soal ini jawabannya adalah nomor 1 atau endodermis. Nah, endodermis ini merupakan lapisan tunggal dari sel yang membentuk selubung di sekitar daerah pembuluh pada akar. Oke, bagaimana? Sudah paham kan? Kita lanjut ya ke soal berikutnya. Nah, di sini kita akan membahas sedikit tentang struktur dan fungsi alat pada manusia. Oke, untuk soal yang pertama, di sini kita masuk ke sistem pencernaan. Oke, tentunya juga sudah tidak asing ya, ada beberapa pernyataan yang berkaitan dengan enzim. Nah, sambil mengingat kembali fungsi-fungsi enzim yang sudah pernah kalian pelajari pada sistem pencernaan. Nah, kita lihat apakah pernyataan-pernyataan yang ada di soal ini benar atau tidak. Nah, mana sih pernyataan yang tepat? Mana sih pernyataan yang salah? Kita bahas satu persatu untuk pernyataan-pernyataan dari nomor 1 sampai nomor 5. Oke. Nomor 1, enzim renin dihasilkan oleh lambung, berfungsi untuk mengubah susu menjadi gumpalan kasein. Nah, pernyataan nomor 1 ini tepat. Jadi, renin itu dihasilkan lambung. Selain renin, tentunya kalian juga ingat ya, enzim yang dihasilkan di lambung, ada pepsin, kemudian ada asam klorida, nah ada musin, dan beberapa jenis enzim yang lain. Berikutnya untuk pernyataan nomor 2. Enzim tripsin. Nah, enzim tripsin ini dihasilkan oleh pankreas, bukan oleh usus halus. Jadi, pernyataan nomor 2 adalah pernyataan yang salah. Yang benar adalah enzim tripsin dihasilkan oleh pankreas. Fungsinya untuk mengubah protein menjadi peptida. Lalu, bagaimana dengan pernyataan nomor 3? Apakah enzim maltase dihasilkan oleh usus halus dan fungsinya mengubah maltosa menjadi galaktosa? Oke, nomor 3 pernyataannya tepat. Enzim maltase memang dihasilkan oleh usus halus dan fungsinya untuk mengubah maltosa menjadi galaktosa. Jadi kita sudah punya 2 pernyataan yang tepat, nomor 1 dan nomor 3. Selanjutnya, nomor 4. Enzim amilase berasal dari kelenjar karotis. Betul sekali. Tetapi pada soal di sini dinyatakan fungsinya untuk mengubah karbohidrat menjadi monosakarida. Nah, seharusnya enzim amilase ini berfungsi untuk mengubah karbohidrat menjadi disakarida. Nah, jadi pernyataan nomor 4 itu kurang tepat. Nah, berarti satu lagi pernyataan yang tepat adalah pernyataan nomor 5, di mana enzim lipase dihasilkan oleh pankreas. Nah, pankreas tidak hanya menghasilkan lipase, tapi juga menghasilkan tripsin, seperti pernyataan nomor 2. Nah, fungsi dari lipase ini untuk mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Oke, berarti sahabat Erlangga semuanya sudah bisa ya menjawab pernyataan yang tepat untuk enzim, ditunjukkan oleh nomor 1, 3, dan juga 5. Jadi jawabannya adalah C. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya.
kita masuk ke sistem respirasi. Oke, pada respirasi, oksigen dari alveolus berdifusi ke pembuluh kapiler dan berikatan dengan eritrosit. Nah, penyebab hal tersebut dapat terjadi adalah apakah A, adanya peristiwa inspirasi dan ekspirasi, B, adanya kontraksi otot perut dan otot antar tulang rusuk, C, konsentrasi oksigen di alveolus sama dengan konsentrasi oksigen di pembuluh darah, D, konsentrasi oksigen di alveolus lebih tinggi daripada konsentrasi oksigen di pembuluh darah, atau E, konsentrasi oksigen di pembuluh darah kapiler lebih tinggi daripada konsentrasi oksigen di alveolus. Nah, di sini kita akan membahas kaitannya antara oksigen, kemudian alveolus, dan juga kapiler dan eritrosit. Nah, seperti yang kita ketahui, terjadinya proses pertukaran oksigen dan juga karbon dioksida baik pada alveolus ataupun pembuluh kapiler darah berlangsung secara difusi. Artinya, dengan adanya perbedaan konsentrasi, berpindah dari konsentrasi yang tinggi menuju ke konsentrasi yang lebih rendah. Nah, difusi ini menyebabkan konsentrasi oksigen yang ada di alveolus yang lebih tinggi berpindah atau berdifusi menuju ke pembuluh kapiler darah yang konsentrasi oksigennya lebih rendah. Nah, sama dengan CO2 atau karbon dioksida, ketika konsentrasi karbon dioksida di dalam alveolus itu lebih tinggi, maka akan berdifusi dengan oksigen menuju ke kapiler darah. Jadi di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa jawaban dari pertanyaan ini adalah D. Ketika konsentrasi oksigen di alveolus lebih tinggi, maka akan berdifusi menuju ke pembuluh darah atau pembuluh kapiler yang konsentrasi oksigennya lebih rendah. Tentunya akan dilanjutkan dengan oksigen berikatan dengan eritrosit, lebih tepatnya berikatan dengan Hb atau hemoglobin untuk membentuk HbO2 atau oksihemoglobin. Nah, kita lanjut lagi untuk pertanyaan berikutnya. Nah, ini ada hubungannya dengan sistem ekskresi. Nah, sahabat Erlangga bisa melihat, mengamati gambar nefron yang ada pada layar kalian masing-masing ya. Nah, kemudian di sini pertanyaannya. Bagian nefron yang berfungsi untuk menyaring ion natrium, kalium, fosfat, nitrat glukosa, dan asam amino ditunjukkan oleh nomor berapa? Apakah 1, 2, 3, 4, dan 5? Nah, di sini kita harus mencari tahu dulu nih, bagian-bagian nomor 1, 2, 3, 4, dan 5 itu apa saja. Oke, kita simak ya penjelasan dari Ibu. Yang pertama, ini adalah tubulus, contortus distal atau bisa kita sebut dengan tubulus distal. Yang kedua, bagian yang bergerombol di bagian tengah ini disebut dengan glomerulus, di mana glomerulus ini dibungkus dengan sebuah seperti cawan ya, disebutnya simpai Bowman atau kapsula Bowman. Kemudian ada nomor 3, di sini adalah lengkung Henle. Lalu nomor 4, tubulus yang langsung keluar dari glomerulus adalah tubulus contortus proximal. Sedangkan nomor 5 masih sama tubulus, tapi di sini ada tubulus collectivus. Nah, jadi kalian sudah tahu semua bagian-bagian dari nefron dari nomor 1 sampai nomor 5. Kita lanjut pembahasannya, bagian mana sih yang berfungsi menyaring ion natrium sampai asam amino? Nah, di sini ditunjukkan oleh nomor 4. Siapa nomor 4? Nomor 4 ada tubulus contortus proximal. Nah, untuk mengingatkan lagi tentang sistem ekskresi, terutama dalam proses pembentukan urin, ada 3 tahap yang harus dilakukan untuk bisa membentuk urin sesungguhnya. Tahap yang pertama itu adalah filtrasi atau penyaringan. Tahap ini terjadi pada bagian glomerulus. Lalu tahap yang kedua adalah reabsorpsi. Artinya masih ada beberapa zat yang memang dibutuhkan oleh tubuh untuk diserap kembali. Nah, tahap ini berlangsung pada nomor 4 atau tubulus proximal. Tahap yang terakhir yaitu augmentasi. Terjadi pada bagian nomor 1 atau tubulus distal. Artinya, pada tahap augmentasi,
Zat-zat yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh dibuang, ditambahkan ke dalam bagian nomor 1 untuk nanti dibuang bersama urin sesungguhnya yang akan ditampung pada tubulus kolektifus nomor 5. Oke. Bagaimana sahabat Erlangga? Sudah jelas ya dengan apa yang sudah Ibu sampaikan tentang bagian nefron dan juga fungsinya. Kita lanjut untuk soal berikutnya mengenai genetika dan mutasi. Untuk soal yang pertama yang berkaitan dengan genetika dan mutasi, di sini ada beberapa nama organel sel. Ada nukleus, kloroplas, ribosom, mitokondria, dan juga sentrosom. Nah, pertanyaannya, organel sel pada tumbuhan berpembuluh yang mengandung DNA ditunjukkan oleh nomor berapa? Apakah 1 dan 4, 3 dan 5, 1, 2, 4, 1, 3, 4, atau 2, 3, dan 5? Nah, kita bisa melihat bahwa DNA ini merupakan salah satu faktor yang berperan penting dalam membawa informasi genetik pada makhluk hidup. Kemudian, pada sel tumbuhan berpembuluh, kita bisa menemukan DNA tersebut di bagian nukleus, karena di dalamnya ada kromosom. Kemudian yang kedua di bagian kloroplas, dan ketiga di bagian mitokondria. Jadi, untuk pertanyaan di sini, kita bisa melihat jawabannya adalah C, yaitu nomor 1, 2, dan 4. Nah, berikutnya untuk soal berikutnya masih seputar tentang genetika. Kita bisa melihat di sini ada gambar struktur dari DNA, di mana pada gambar di sini kita bisa melihat nih, ada beberapa nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, pertanyaannya, bagian DNA yang akan terputus jika dipotong oleh enzim restriksi ditunjukkan oleh nomor berapa? Nah, kita lihat dulu apa sih enzim restriksi itu. Enzim restriksi adalah enzim yang berperan penting untuk memotong fragmen DNA pada situs yang spesifik. Di mana situsnya? Situsnya yaitu pada ikatan kovalen antara fosfat dari satu deoksiribonukleotida dengan deoksiribonukleotida yang berbatasan dengannya, tepatnya pada bagian fosfat dan juga gula. Nah, jika kita lihat pada struktur di samping ini, kita lihat dulu dari nomor 1. Nomor 1 ini adalah ikatan antara P, fosfat, dan juga gula deoksiribosa. Nomor 2, ini adalah ikatan antara gula deoksiribosa dengan basa nitrogen. Nomor 3 dan nomor 4 adalah ikatan yang sama antara basa nitrogen yang satu dengan basa nitrogen yang lain. Sedangkan ikatan nomor 5 adalah ikatan seperti nomor 2, yaitu antara gula dengan basa nitrogen. Jadi di sini kita bisa menyimpulkan bahwa enzim restriksi akan memotong pada bagian nomor 1. Jadi jawabannya A, ikatan antara fosfat dengan gula deoksiribosa. Sahabat Erlangga, kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini ada skema silsilah atau pedigree pada keluarga yang memiliki 4 anak, yang di sini kita bisa melihat ada yang normal laki-laki, ada yang buta warna, ada perempuan yang normal, dan ada juga yang karier. Nah, kira-kira berdasarkan silsilah ini, genotip dari parental nomor 1 dan 2 itu kira-kira apa sih, sahabat Erlangga? Nah, kita lihat untuk silsilahnya. Oke, kita lihat dulu. Pada peta silsilah keluarga tersebut, kita bisa melihat genotip parentalnya yang ditunjukkan oleh nomor 1 dan 2. Karena memiliki 4 jenis fenotip ataupun genotip yang berbeda pada F1-nya, perempuan karier buta warna, laki-laki buta warna, laki-laki normal, dan perempuan normal. Berarti kita harus menyimpan dulu nih bagian X. Ya, bagian X yang tidak membawa genotip dari buta warna. Nah, X kita simpan. X bisa didapatkan dari parental yang laki-laki ataupun parental yang perempuan. Kita tulis dulu X-nya. Nah, kemudian ada anak yang buta warna, anak laki-laki. Ketika anak laki-laki buta warna, pasti X-nya, XCB-nya itu berasal dari ibunya. Nah, berarti kita sudah mendapatkan di sini parental ibu adalah XCBX. Nah, sisanya karena ada perempuan yang normal dengan XX, berarti X1-nya ini berasal dari
ayahnya. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa parental dari nomor 1 dan 2 adalah XY dan juga XJBX. Jadi jawabannya adalah B. Next, kita lanjut ke soal berikutnya tentang mutagen yang merupakan faktor mempercepat atau faktor yang mempercepat laju mutasi. Nah, salah satu mutagen yang banyak dimanfaatkan adalah radiasi. Salah satunya di sini yang terjadi pada molekul DNA ketika terpapar radiasi sinar gamma yang berenergi tinggi. Apa yang terjadi? Apakah penggantian basa nitrogen, pemutusan ikatan antara fosfat dan basa nitrogen, apakah basa nitrogen akan terduplikasi, atau akan terjadi hilangnya ikatan hidrogen pada DNA, atau terputusnya basa nitrogen dari nukleotida. Nah, jawabannya kita bisa lihat di sini, ada radiasi sinar gamma yang berenergi tinggi dapat menyebabkan terjadinya mutasi pada molekul DNA dengan cara penggantian basa nitrogen. Nah, penggantian basa nitrogen ini bisa berupa basa nitrogen yang sejenis, misal purin dengan purin atau pirimidin dengan pirimidin. Atau bisa juga menyebabkan penggantian basa nitrogen yang tidak sejenis, contohnya purin dengan pirimidin dan sebaliknya, pirimidin dan purin. Jadi kita bisa menyimpulkan jawaban untuk soal yang ada di samping ini adalah A, penggantian pasangan basa nitrogen. Nah, sahabat Erlangga, satu lagi soal dari Ibu. Oke, ternyata soalnya sudah habis ya. Oke, jadi untuk hari ini kita cukupkan pembahasan kita mengenai soal-soal pada TKA Saintek Biologi. Nah, mudah-mudahan apa yang tadi sudah Ibu sampaikan bisa kalian pahami, bisa kalian manfaatkan untuk nanti membantu kalian dalam mempelajari atau menjawab soal-soal UTBK. Nah, sekian dari Ibu, itu tadi semua materi dari Saintek Biologi, belum semuanya, tapi hanya beberapa bagian untuk jenjang SMA. Semoga anak-anak sahabat Erlangga bisa memahami dan bisa mengaplikasikan dalam soal-soal berikutnya. Dan jangan lupa untuk selalu ikuti dan aktifkan notifikasi untuk channel Erlangga Classroom, supaya kalian semua tidak ketinggalan dengan video-video pembelajaran yang keren-keren. Nah, nantikan Erlangga Classroom berikutnya, dan tentu saja jangan lupa beritahukan ke teman-teman kalian semuanya untuk selalu mengikuti acara Erlangga Classroom. Nah, tetap jaga kesehatan anak-anak. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih semuanya.